Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Febriandita Alfisayana, NIM 180803102033 dari D3 Administrasi Keuangan, menempuh mata kuliah Kewirausahaan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk Blue Ocean apa yang saya buat berdasarkan dengan BMC atau Business Model Canvas. Berikut adalah penjelasannya dan ini adalah foto saya. Ini adalah logo dari produk yang saya kembangkan. Produk ini saya beri nama Rebrick atau Recycle Brick dengan tagline My Walls Save the World. Di logo sendiri terdapat gambar kerangka rumah dan juga gambar recycle. Artinya, kita menciptakan bahan utama bangunan yaitu batu bata dengan produk recycle. Ini adalah BMC dari produk Rebrick. Bisa dilihat dari value proposition, customer relationship, customer segment, channels, key activities, key partner, key resource, cost structure, and revenue stream. Ini adalah masing-masing inti dari BMC produk Rebrick. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita akan beralih ke slide selanjutnya. Materi pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang value proposition. Pertama adalah produk yang inovatif. Artinya produk inovatif itu apa? Biasanya batu bata kan terbuat dari yang namanya tanah liat yang dibakar dan dicetak. Nah, untuk produk Rebrick sendiri ini adalah bukan terbuat dari tanah liat, namun batu batanya terbuat dari sampah-sampah plastik yang ada di sekitaran. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah dengan cara produk sampah-sampah plastik tadi dilelehkan dengan menggunakan campuran oli. Lalu setelah sampah-sampah plastik tersebut meleleh dan tercampur dengan oli, maka kita akan campurkan lagi dengan sekam lalu dipres menggunakan alat pres batu bata yang dicetak seperti batu bata, dan nanti setelah selesai dipres lalu dikeringkan dan jadilah batu bata. Lalu value berikutnya yaitu ringan namun kuat. Di sini dimaksudkan adalah seperti yang kita tahu bahwa sampah plastik apabila dibakar itu akan menjadi kuat dan sulit untuk dihancurkan. Nah, apalagi dengan dengan adanya bertonton sampah plastik yang dicampur dengan oli lalu dipres dengan sekam, dipres dengan cetakan seperti itu. Secara otomatis hal tersebut juga membuat sampah-sampah plastik menjadi kuat, namun tetap saja bahannya ringan, tidak seberat tanah. Cuman dia lebih kuat karena dia terbuat dari plastik dan juga dia melakukan proses pengepresan dan juga pelelehan. Value terakhir yang akan kita bahas yaitu produk ini dibuat untuk mengurangi sampah plastik. Sudah banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa sampah plastik sulit terurai. Butuh waktu yang sangat lama untuk sampah plastik terurai. Butuh waktu sekitar 50 hingga beratus-ratus tahun untuk sampah plastik bisa terurai di dalam tanah. Ketika kita bisa menciptakan produk baru yang berguna bagi masyarakat sekitar, kenapa kita tidak buat? Apalagi dengan adanya sampah plastik, daripada kita menumpuk sampah plastik di lingkungan sekitar yang bisa membuat lingkungan sekitar menjadi kotor, kenapa kita tidak memanfaatkan produk tersebut untuk menjadi hal yang lebih berguna, apalagi untuk rumah ya kan, jadi kan rumahnya lebih ramah lingkungan. Di slide ini kita akan bahas tentang customer segment. Ada 4 poin di sini. Yang pertama itu ada arsitek, kedua tukang bangunan, ketiga masyarakat peduli lingkungan, yang keempat toko bangunan. Kenapa arsitek? Karena arsitek kan bertugas mendesain suatu bangunan dan serta biasanya dia memilih bahan bangunan apa yang akan digunakan untuk bangunan yang akan dia bangun gitu. Apabila arsitek merekomendasikan barang atau produk yang digunakan untuk bangunan tersebut, maka customer juga akan mengikuti arsitek tersebut. Memang kadang tidak semua customer mengikuti apa kata arsitek, tapi ketika arsitek merekomendasikan yang lebih baik, maka biasanya pihak customer akan ikut untuk oke, baik, saya memilih produk ini gitu. Dan produk ini juga ramah lingkungan. Yang kedua, tukang bangunan. Sama sebenarnya seperti arsitek dan tukang bangunan kan pekerja yang melakukan kegiatan pembangunan gitu kan. Nah, apalagi di desa-desa jarang yang ada orang yang menggunakan arsitek. Apabila tukang bangunan merekomendasikan suatu tempat untuk membeli suatu bahan bangunan ataupun apa, biasanya pihak customer sendiri akan oke, baik, saya akan membeli bahan ini, seperti itu.
Yang ketiga adalah masyarakat peduli lingkungan. Masyarakat peduli lingkungan biasanya membentuk suatu komunitas untuk memperdulikan lingkungan sekitar, entah itu tentang sampah ataupun apapun, tapi lebih utama biasanya tentang sampah. Ketika ada produk-produk baru yang inovatif seperti ini yang mengurangi sampah-sampah di sekitaran lingkungan gitu, secara otomatis mereka akan mendukung dan bahkan mereka akan membeli ataupun menggunakan produk tersebut selama produk tersebut bisa mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitaran toko bangunan. Biasanya kan toko bangunan menyediakan bahan-bahan bangunan yang lengkap gitu. Ketika rebrick ini bisa diproduksi secara massal, secara banyak gitu di pabrik, lalu kita memasarkannya ke toko-toko bangunan dan toko bangunan itu bisa menerima, so kenapa tidak gitu. Semakin banyak kita mendistribusikan ke toko-toko bangunan yang banyak dicari atau banyak yang direkomendasikan masyarakat, jadi rebrick ya juga tambah terkenal kayak gitu. Yang ketiga ada customer relationship. Ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah diskon, yang kedua adalah harga khusus. Nah, diskon di sini ada 2. Yang pertama, pembelian minimal 600 buah batu bata baru ada diskon. Diskon tergantung seberapa banyak kalian membeli batu bata. Semakin banyak batu bata yang kalian beli, maka semakin banyak pula diskon yang kalian dapat. Nah, selanjutnya itu harga khusus. Harga khusus ini harga yang ditunjukkan khusus untuk para pelanggan setia rebrick. Jadi harga khusus ini diadakan apabila pelanggan setia membeli setidaknya 490 buah rebrick akan mendapat harga khusus. Apabila beli di bawah itu, maka mereka akan mendapat harga normal. Channel di sini ada 2 poin. Yang pertama pembelian langsung dan juga pembelian online. Pembelian langsung ini maksudnya apa? Pembelian langsung ini dimaksudkan pembelian yang dilakukan secara langsung di toko ataupun di pabrik. Jadi pihak konsumen dan juga produsen bertemu secara face to face gitu. Yang pembelian online ini pembelian online yang hanya berlaku untuk wilayah Besuki Raya saja. Mereka bisa menghubungi pihak pabrik ataupun pihak toko melalui via WhatsApp ataupun via telepon atau SMS seperti itu. Jadi hanya berlaku untuk wilayah Besuki Raya saja. Activities untuk rebrick sendiri ada 3 poin, yaitu produksi, pemasaran, dan juga penjualan. Nah, produksi ini sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kita mengolah bahan-bahan sampah plastik yang dicampur dengan oli dan juga sekam lalu dipres dijadikan batu bata. Yang kedua yaitu promosi via sosial media ataupun pemasangan banner atau pamflet di sekitaran jalan raya. Jadi masyarakat sekitar bisa tahu bahwa kita menciptakan inovasi baru, produk baru yang dapat menanggulangi sampah di lingkungan sekitar gitu. Untuk penjualannya sendiri itu bisa dilakukan secara online ataupun offline. Offline sendiri bisa dilakukan langsung datang ke toko seperti itu. Untuk online-nya sendiri khusus wilayah Besuki Raya, dan juga pemesanan bisa dilakukan via WhatsApp ataupun via telepon gitu. Jika ada pesanan baru kita mengirimkan barang melalui kurir yang telah kita siapkan. Nah, di slide ini kita akan bahas tentang key partner. Key partner di sini ada 4, yaitu pengepul sampah, pabrik, bank, dan juga SDM. Pengepul sampah diperlukan karena kita mencari bahan baku utama berupa sampah plastik lebih dimudahkan apabila kita di pengepul sampah, karena biasanya pihak pengepul sampah sudah memilah-milah mana sampah plastik dan bukan plastik seperti itu. Untuk pabrik sendiri kita membutuhkan hal tersebut karena untuk mengolah berton-ton ataupun berkilo-kilo sampah dijadikan batu bata, kita memerlukan tempat untuk memproduksinya gitu. Untuk bank sendiri kita perlu kerjasama, karena apabila customer ingin melakukan pembayaran via online yaitu transfer ataupun debit gitu, gesek kartu, kita harus mengetahui apa bank yang kita miliki, yang kita ajak kerjasama, maksudnya apa bank yang kita ajak kerjasama gitu. Untuk SDM sendiri ini berupa karyawan nanti akan ditempatkan pada tempat-tempat masing-masing tempat gitu, tergantung. Ketujuh ini ada key resources. Nah, di sini ada 4 poin, yaitu mesin pabrik, lalu ada sampah plastik, oli dan sekam, dan juga finansial. Mesin pabrik yang dibutuhkan yaitu mesin untuk melelehkan sampah, mesin untuk mencampur, dan juga mesin pres.
Untuk sampah plastik sendiri merupakan bahan utama yang digunakan untuk pembuatan batu bata atau wire brick. Sedangkan oli dan sekam merupakan bahan campuran yang digunakan untuk perekatan, bahan campuran yang digunakan untuk pembuatan batu bata. Sedangkan finansial merupakan modal awal yang digunakan untuk pembelian bahan, terus menyewa pabrik, membeli mesin, dan lain sebagainya. Cost structure ada 5 poin, yaitu ada bahan baku, transportasi, gaji karyawan, mesin pabrik, internet, dan atau pulsa. Untuk bahan baku, biaya yang dikeluarkan bisa sedikit relatif lebih murah gitu, karena bahan-bahan yang digunakan banyak di sekitaran gitu, di sekitar lingkungan. Apalagi bahan utamanya sendiri bisa kita dapatkan secara gratis apabila kita mau mencarinya gitu, apabila kita mau mengumpulkannya. Untuk transportasi sendiri memang biaya yang dikeluarkan lebih mahal karena kita harus membeli truk ataupun kita harus membeli pickup. Namun hal tersebut dibutuhkan karena apabila kita melakukan pengiriman ke luar kota, tentunya di daerah Basuki Raya, kita membutuhkan transportasi tersebut. Gaji yang dikeluarkan kepada karyawan tentunya sesuai dengan tingkatan karyawan itu sendiri. Jadi tergantung tingkatan karyawannya apa, semakin tinggi tingkatan yang karyawan itu miliki, maka semakin tinggi pula gaji yang mereka dapatkan. Mesin pabrik, untuk biaya mesin pabrik yang dikeluarkan memang mahal karena kita harus mencari yang terbaik yang bisa awet gitu. Namun mesin pabrik ini dapat digunakan untuk memproduksi bertonton sampah yang ada untuk dijadikan barang yang siap jual, yaitu berupa rebrek itu tadi. Nah, yang terakhir adalah internet dan atau pulsa. Kenapa hal tersebut dibutuhkan? Karena kita mempromosikan suatu produk tadi, yaitu rebrek, dan juga kita menerima pesanan via online juga perlu menggunakan internet dan juga pulsa. Ini merupakan penjelasan terakhir terkait dengan BMC rebrek yang telah tadi saya paparkan. Yang terakhir yaitu revenue streams. Ada 3. Di sini ada penjualan produk secara langsung, pengiklanan, dan juga pemesanan rebrek dengan cara pre-order. Untuk penjualan produk secara langsung, maksudnya itu adalah kita ready banyak barang dan ketika customer menginginkan dan kita produknya mencukupi, maka kita akan langsung mengirimkan barang tersebut. Untuk pengiklanan, kita mengiklankan produk rebrek ini tadi melalui banner ataupun melalui pamflet ataupun melalui sosial media ataupun bisa dilakukan dengan mitra gitu kan. Nah, nanti ketika banyak orang yang melihat dan mereka penasaran ingin membeli atau membangun rumah dengan produk rebrek, maka kita akan mendapatkan feedback berupa uang dari customer baru. Dan yang terakhir untuk pemesanan rebrek secara pre-order, yaitu apabila customer meminta barang lebih ataupun barang lebih, rebrek lebih gitu, dan ternyata rebrek yang kita jual saat itu kurang dari itu, jadi customer bisa memesan terlebih dahulu rebreknya, nanti tentu dengan DP di awal ataupun dengan pelunasan di awal. Nanti ketika barang tersebut sudah ada, kita akan langsung mengirimkan ke pihak customer. Itu tadi adalah penjelasan dari 9 BMC yang telah saya buat berdasarkan produk rebrek. Selanjutnya saya akan menampilkan produk rebrek itu sendiri. Di slide ini kita dapat lihat bagaimana contoh dari rebrek itu sendiri. Warnanya tidak ke merah-merahan ataupun ke coklat-coklatan, tapi lebih ke abu-abu atau ke hitam, tergantung seberapa banyak campuran yang digunakan. Dan di bawah ataupun di samping kanan pojok itu merupakan contoh-contoh rumah yang dibangun menggunakan rebrek. Jadi kita mempunyai gambaran kira-kira kalau umpamanya kita bangun sebuah rumah dengan menggunakan rebrek seperti apa, ya ini beginilah gambarannya. Sekian penjelasan saya tentang rebrek berdasarkan BMC 9 kolom yang telah saya paparkan tadi. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan juga jangan lupa ya, buang sampah pada tempatnya. Selalu sadar lingkungan yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.